kayak gini. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Agustia Firnanda, Anggi Puput Andriani, Diki Idris, Sunarni, dan saya sendiri Trisanti Yuli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cybercrime. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Andi Hamzah mengartikan kejahatan komputer sebagai pengguna komputer secara ilegal. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, karakteristik cybercrime. Yang pertama, kejahatan kera biru. Kejahatan ini merupakan jenis-jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Kejahatan kerah putih. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok. Kejahatan yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sunarni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet. Memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan, yang dimana sifat kejahatan ini memiliki misalnya pornografi atau isu-isu atau fitnah terhadap seseorang, atau yang sering terjadi pada public figure. Yang ketiga, pelaku kejahatan, yang dimana pelaku kejahatan ini misalnya contoh kasusnya yang sering kita temui adalah di bidang pornografi, penyebaran pornografi yang tidak senonoh. Selanjutnya, modus kejahatan. Modus kejahatan tersendiri misalnya melakukan sabotase atau pencurian informasi penting atau rahasia seseorang. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis kerugian yang ditimbulkan adanya merusak nama baik seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access, yang dimana kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin. Yang kedua, penyebaran virus secara sengaja, di mana penyebaran virus itu pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang ketiga, illegal content, kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar. Yang keempat, data forgery, yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data atau dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang cyber espionage, sabotage, and extortion. Itu adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pada pihak sasaran. Terus selanjutnya, cyber stalking. Cyber stalking ini adalah
pengguna internet atau alat elektronik lainnya untuk menguntit atau melecehkan individu, sekelompok individu atau organisasi. Terus yang carding ini adalah kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Selanjutnya, charging adalah itu perusakan yang dilakukan dan merugikan orang lain, sedangkan hacking meski juga bisa merusak dalam memanipulasi data tapi dilakukan tanpa merugikan orang lain. Cyber questing and type questing itu adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya. Hijacking itu adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyusup ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang atau pelaku. Terus yang cyber teroris itu menggunakan pengguna internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama yaitu pengertian illegal content, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, kasus belakangan ini sering terjadi pemalsuan gambar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah gambar seseorang, biasanya artis atau figuran lainnya, dengan gambar yang tidak senonoh menggunakan aplikasi atau komputer seperti Photoshop. Yang selanjutnya, solusi pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntunan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan ada 3. Yang pertama, cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, jenis cybercrime dibagi ada 8 macam, yaitu yang pertama illegal content, yang kedua unauthorized access to computer, yang ketiga system and service, yang keempat data forgery, yang kelima cyber espionage, yang keenam cyber sabotage and extortion, yang ketujuh offense against intellectual property, yang kedelapan
infringements of privacy and cracking yang terakhir. Terus yang ketiga, langkah yang terpenting harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional dan secara standar, meningkatkan pemahaman serta keahlian operator penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, dan serta pentingnya kita untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi atau meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Itu untuk kesimpulannya, dan sarannya sebaiknya harus sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UID sehingga masyarakat bisa menuju ke jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Dan yang terakhir, gunakanlah internet dengan hal-hal yang positif ketika kita mencari informasi penting atau kita menggunakan sosmed, itu gunakanlah hal yang positif. Oke. Terima kasih atas dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf atas kekurangan dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.